Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan berlaku sesat pada orang lain. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Matius 18 ayat ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak Ibu semua, Tuhan jelas tidak mau setiap kita hamba-hamba Tuhan menyesatkan orang lain. Termasuk daripada anak-anak kecil. Termasuk orang-orang percaya pada Tuhan. Lebih baik baginya dikatakan sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bayangkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan pentingnya hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Dan ingat, tidak menyesatkan orang lain, baik melalui ajaran yang salah maupun perilaku yang buruk. Dalam dunia yang penuh dengan pengaruh negatif ini, banyak orang bisa dengan mudah tersesat jika tidak berhati-hati. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi terang dan garam, bukan batu sandungan yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Bertobatlah, katakan amin. Hari ini ada 3 poin yang mau kita bahas. Yang pertama, jangan menyesatkan orang lain melalui ajaran yang salah. Yang kedua, jangan menyesatkan orang lain melalui perilaku yang buruk. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita mulai. Yang pertama, jangan menyesatkan orang lain melalui ajaran yang salah. 2 Timotius 4 ayat ketiga dan 4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di zaman ini, banyak pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati dalam 2 Timotius 4 ayat ketiga dan 4 bahwa akan ada orang-orang yang mencari guru-guru yang hanya mengajarkan apa yang mereka ingin dengar, bukan kebenaran sejati. So, sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan ajaran. Pastikan semua yang kita bagikan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya, jangan menyesatkan orang lain melalui ajaran yang salah. Amin. Yang kedua, jangan menyesatkan orang lain melalui perilaku yang buruk. Tidak hanya melalui ajaran, kita juga bisa menyesatkan orang lain melalui tindakan dan perbuatan kita. Jika kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi tetap hidup kita penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, dan penuh dengan dosa, maka kita sedang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bertobatlah. Di Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya, saudara, orang melihat perbuatan kita. So, kita harus jadi terang yang bercahaya di depan orang lain dan orang bisa ikut kita. Dan nama Tuhan dimuliakan karena perbuatan yang baik yang kita tunjukkan itu. Yesus mengingatkan dalam Matius 5:16. Artinya, Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk terang kita bercahaya, untuk perbuatan kita yang baik, supaya orang melihat dan Bapa dimuliakan. Katakan amin. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu semua, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab besar untuk yang pertama, hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, orang yang hidup dalam kebenaran harus menjaga integritas. Amin. Jadi hidup dalam kebenaran artinya kita punya integritas. Dan kita harus jaga integritas dalam segala aspek kehidupan. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana ia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dalam hidup kita sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran mau hidup di dalam kebenaran. Banyak orang tahu kebenaran, tapi justru tidak hidup dalam kebenaran. Sama seperti berbohong kepada diri sendiri. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menjadi teladan yang baik. Maka kita harus menunjukkan kasih, kesabaran, dan kebaikan dalam setiap tindakan kita. Rasul Paulus ialah orang yang berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia layak menjadi teladan atau panutan bagi para pelayan Tuhan atau pemimpin rohani.
Mengapa kita harus meneladani Rasul Paulus? Karena ia adalah orang yang tidak hanya sekedar mengajarkan kebenaran kepada orang lain secara teori, tapi ia juga hidup dalam kebenaran itu sendiri. Rasul Paulus taat melakukan kehendak Tuhan, alias dia adalah seorang pelaku firman. Ini sangat kontradiktif dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mahir berteori. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Seperti tertulis di Matius 23 ayat ketiga. Karena itu, patutlah kita mengikuti jejak Rasul Paulus yang hidup dalam ketaatan. Nah, dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak melakukannya dengan setengah-setengah, tapi totalitas. Ia rela menderita bagi Injil Kristus, bahkan nyawa pun rela dipertaruhkan. Dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Kisah Rasul 20 ayat ke-24. Dan dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Lalu dikatakan, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, aniaya, dan penderitaan, tak berbersih sedikit pun dalam pikiran Paulus untuk mundur atau berhenti memberitakan Injil. Semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar dan tak pernah padam. Rasul Paulus berprinsip, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menuntun orang kepada Tuhan. Artinya, membantu orang lain mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Terhadap sebuah pelanggaran seseorang, Yesus pernah melindunginya demi kebaikan orang itu. Tetapi setelah itu, Yesus menuntun orang berdosa itu untuk meninggalkan dosanya dan membawanya pada kebenaran. Hal inilah yang dilakukan Yesus kepada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Yohanes 8 ayat 1-10. Dan dalam Galatia 6 ayat 1, Paulus mengajarkan, kalau saudara kita berbuat pelanggaran, kita yang rohani menuntunnya kepada kebenaran. Bukan malah membongkar kesalahannya seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus menghindarkan seorang wanita dari hukuman rajam, bukan berarti ia melindungi dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak melindungi dosa. Justru Tuhan Yesus melindungi manusia yang berdosa itu. Sikap ini merupakan upaya untuk menggagalkan rencana iblis membinasakan seseorang. Kebenarannya adalah, bila kita menjumpai seseorang yang berbuat dosa, maka kita yang lebih rohani harus membimbingnya ke dalam kebenaran. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Hal ini termasuk melindungi nama baik suami, istri, teman pelayanan, pendeta, dan lain-lain. Seseorang yang sungguh mengasihi orang lain, seringkali ia tidak memandang kekurangan dan kelemahan apapun terhadap orang yang dikasihinya. Semuanya tertutup karena kasih. Seorang yang sungguh mengasihi orang lain tidak akan membongkar kekurangan atau kesalahannya serta menceritakannya kepada orang lain. Sebaliknya, dengan kasih, ia menegur, memberi solusi, dan menuntunnya kepada kebenaran. Sama seperti Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa, demikianlah kita harus meneladaninya. Kasih itu tidak membeberkan kesalahan orang. Kasih itu menuntun orang berdosa kepada kebenaran. Mari kita menuntun orang kepada Tuhan, membantu orang lain mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Kesaksian terbaik adalah teladan hidup kita. Ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan dan perbuatan, saat itu pula kita sedang bersaksi. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita, saat itu pula kita sedang bersaksi. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang bisa datang mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu semua, saudara, janganlah kita menjadi penyebab orang lain jatuh dalam dosa. Jangan menyebarkan ajaran yang menyesatkan dan jangan menjadi contoh yang buruk. Sebaliknya, marilah kita menjadi terang dan membawa banyak jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah lewat hidup kita, banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, sebagai pertanyaan refleksi, ayo kita renungkan sejenak. Apakah hidup kita sudah mencerminkan Kristus? Jika belum, bertobatlah. Mari, jangan menyesatkan orang, baik lewat perkataan, baik melalui tindakan, baik melalui hidup kita, ataupun ajaran yang kita sebarkan yang salah. Bertobatlah, amin. Apakah kebiasaan atau tindakan kita yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bertobatlah jika kebiasaan atau tindakan kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari hidup kita memuliakan Bapa di surga. Lewat perbuatan kita sungguh
nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh datang kepada Yesus. Katakan amin. Mari kita bersatu hati dan berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi sesama. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami belajar untuk hari ini jangan menyesatkan orang lain. Kami tidak mau berbuat salah lewat perkataan, lewat tindakan, lewat pengajaran yang keliru dalam hidup kami. Bapa, kami rindu banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan adalah menuntun orang hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang mendengarkan khotbah minggu ini. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Agar setiap mereka sungguh-sungguh diberkati lewat firman Tuhan ini dan mereka berubah, bertobat. Bapa, kami berdoa lewat kesaksian kami boleh menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.